Alhamdulillah. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kajian tentang akhlak. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah sudah menganugerahkan kepada Rasulullah SAW sebuah pribadi yang mulia, pribadi panutan, pribadi yang patut dicontoh. Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Ketika para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, istri Nabi, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ihwatu iman rahimakumullah. Begitu sempurnanya akhlak Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalah kenabiannya. Beliau membimbing umat dengan akhlak yang mulia sehingga dikagumi dan dicintai oleh kaum muslimin, bahkan dikagumi oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah di samping mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia, beliau pun mampu mendidik para sahabat yang ada di sekitarnya untuk mampu memiliki akhlak yang mulia pula. Dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan salah satu contoh akhlak sahabat Nabi, hasil didikan Nabi menjadi akhlakul karimah, yaitu akhlak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Umar bin Khattab sekaligus menjadi mertua Nabi, karena salah seorang putri Umar bin Khattab, yaitu Siti Hafsah, menjadi istri Nabi. Nabi sangat menyayangi Umar. Nabi sangat mencintai Umar. Bahkan Nabi memberikan gelar kepada Umar sebagai Al-Faruq, yaitu pembeda. Mengapa? Karena Umar mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau Umar sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka dia akan bersikap tegas terhadap siapapun. Di samping sikapnya yang tegas itulah, dia memiliki hati yang begitu lembut, begitu ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar adalah seorang yang mukhlis, orang yang berserah diri kepada Allah di dalam segala bentuk ibadahnya semata-mata hanya karena Allah. Rasulullah pernah memuji Umar bin Khattab dengan ungkapan, Allah sudah menganugerahkan kebenaran dalam lidah Umar. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, kalau Umar lewat sebuah gang, maka setan akan lari ke gang yang lain. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa setan itu tidak mau dan tidak mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Seperti digambarkan di dalam Al-Quran, ketika keputusan Allah disampaikan kepada setan menjadi makhluk yang terkutuk, setan menerimanya, tetapi dengan syarat, saya akan menggoda anak keturunan Adam untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, untuk memandang baik setiap kemaksiatan, sehingga banyak yang menemani setan di dalam neraka. Allah mengizinkan, silakan goda semua manusia sekuat dan semampu kamu. Dan setan mengatakan, saya akan menggoda semua manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak mampu untuk digoda oleh setan, karena orang yang ikhlas beribadah
bukan untuk orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Umar bin Khattab mempunyai kelebihan di dalam pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tercatat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab pernah mengajukan 3 usulan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Umar pernah mengajukan usulan bahwa di Maqam Ibrahim dijadikan tempat sholat. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 125 untuk mendukung pernyataan Umar itu. Ittakhidhu mim maqami Ibrahim mushola. Jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat. Usulan Umar bin Khattab itu menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, Umar pernah mengajukan kepada Rasulullah SAW agar istri-istrinya diberi hijab. Karena banyak orang yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertamu. Dan tidak semua orang mempunyai niat yang baik. Mungkin saja ada sebagian yang mempunyai niat yang tidak baik. Maka Umar mengajukan usul kepada Rasulullah SAW agar istri-istri beliau memakai hijab. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, apabila kalian datang kepada istri-istri Nabi, maka kalian bicaralah di belakang hijabnya. Usul Umar bin Khattab ini menjadi asbabun nuzul untuk turunnya surat Al-Ahzab ayat 53. Iwatu iman rahimakumullah. Usulan yang ketiga yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Nabi, yaitu ketika istri-istri Nabi menyampaikan sebuah tuntutan agar mengubah kondisi kehidupan mereka. Mungkin mereka melihat atau mendengar bahwa kehidupan istri-istri seorang pemimpin itu hidup dalam kemewahan, hidup di dalam kesenangan. Maka istri-istri Nabi ini mengajukan sebuah tuntutan untuk mengubah kondisi kehidupan mereka. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab marah. Beliau mengatakan, seandainya Nabi menceraikan kalian dan Allah yang akan mengganti dengan istri-istri lain yang lebih baik, lebih taat, lebih takwa, lebih solihah daripada kalian, maka turunlah surat At-Tahrim ayat 5. Allah berfirman, kalau Nabi menceraikan istri-istrinya, maka Allah akan mengganti dengan istri-istri lain yang lebih baik daripada kalian. Jadi 3 usulan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW itu menjadi asbabun nuzul turunnya surat-surat Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Ibrah dan pelajaran yang mampu kita petik dari kisah ini, bahwa kalau kita tidak mau terjerumus ke dalam dunia maksiatan, ke dalam dunia maksiat, tidak mau digoda oleh setan, maka kita harus menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah. Kita harus menjadi seorang yang mukhlis, beribadah semata-mata hanya karena Allah. Maka setan tidak akan mampu menggoda kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.